Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Bu. Oke, kalau Baik, saya katakan Ibu. apa kabar, katakan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Do you feel good? Say, I feel good. Do you feel good? I feel good. Oke. Apapun yang terjadi, teman-teman harus feel good ya. Selalu tersenyum di setiap waktu ya, sesuai dengan pengamalan nilai berakhlak khususnya di berorientasi pada Layanan. Iya. Oke, baik. Hari ini kita masuk kepada evaluasi berkaitan dengan berakhlak ya. Untuk sesi pertama kita langsung saja ya, teman-teman sekalian. Jadi kita tidak masuk ke materi lagi, kita langsung mengkonfirmasi penugasan-penugasan yang diberikan ya. Jadi saya akan mengkonfirmasi penugasan-penugasan yang sudah. Tapi ini pertemuan keberapa agenda 2? Pertama, ya? Ibu. Pertama, Ibu. Ya, ini ternyata pertemuan pertama. Soalnya kemarin Bangkep ada saya, oh ya ini 32 ya. Saya mohon maaf ya, terlalu banyak. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau begitu kita masih berarti di agenda 2. Tak kenal maka tak sayang ya. Saya juga belum berkenalan dengan teman-teman. Saya juga masih baru, saya belum pernah berkenalan. Oke, baik teman-teman, cara berkenalannya seperti ini. Halo, perkenalkan, nama saya Isnani Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya adalah orang yang sangat penyayang, ya seperti itu. Atau kita sampaikan dulu gini, instansinya sehari-hari bekerja sebagai apa dan apa yang menggambarkan tentang diri kita. Ulang ya, saya misalnya gini, halo, perkenalkan nama saya Isna Ramadan, biasa dipanggil Isna. Saya adalah Widya Iswara, ahli media BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu ya. Oke, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Yes. Bisa, yes. Oke, kita mulai dari Ibu Isnun Ayu Wardani. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Isnun Ayu Wardani. Saya bekerja sebagai nutrisionis terampil di Puskesmas Totikum asal Makassar. Yang menggambarkan diri saya itu saya orangnya pekerja keras. Terima kasih. Oke, luar biasa Ibu Isnun, orang yang sangat pekerja keras ya. Lalu Ibu Sari Wardani Kabagi. Oke, Kamagi. Ya, silakan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sari Wardani Kamagi, biasa dipanggil Sari atau BC. Profesi saya sebagai seorang bidan, asal saya dari Banggai Kepulauan. Saya orangnya penyayang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sari. Bu Sari juga adalah orang yang penyayang. Lalu Ibu Subeti Tri Utami, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subeti Tri Utami, biasa dipanggil Betty. Instansi dari Dinas Kesehatan, jurusan farmasis. Saya orangnya pendiam. Asik, pendiam ya. Ya, oke, terima kasih Bu Subeti. Lalu Pak Devrianto Lateking, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrianto Latekeng, biasa dipanggil Devri. Unit kerja saya Satuan Polisi Pamong Praja. Yang menggambarkan tentang diri saya adalah selalu mudah tersenyum. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Devri yang selalu tersenyum ya. Oke, terima kasih Pak Devri. Lalu Ibu Veldesi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veldesi, biasa disapa Desi.
background pendidikan D3 keperawatan, instansi Puskesmas Bakalan Raya. Saya orangnya pemalu, Ibu. Ya. Oke, Bu Terima Fet. kasih. Tapi setelah diklat ini tidak pemalu lagi ya. Oke. Insya Allah. Harus lebih percaya diri. Oke, Bu Desi. Lalu silakan Ibu Astuti Handayani, silakan. Audionya nggak ada sayang, audionya nggak kedengeran. Halo, Ya, silakan. halo, saya Astuti Handayani. Background saya bidan di Puskesmas Tutikum Selatan. Sehari-hari saya dikenal orangnya ramah dan penuh kasih sayang, Bu. Ramadan. Oke, Ibu Ika, maaf, silakan Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ika Ariska. Saya biasa dipanggil Ika. Saya bekerja di Rumah Sakit Bergora Selatan sebagai seorang bidan. Satu hal yang menggambarkan saya keibuan, Ibu. Terima kasih. Sangat luar biasa. Apalagi bidan ya, sangat keibuan. Ibu Ika sudah menikah? Sudah, Ibu, mempunyai 2 orang anak. Luar biasa ya, jadi keibuannya bisa diimplementasikan. Makasih Bu Ika. Lalu Sama-sama, Ibu Bu. Nur Hidayah, silakan Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, asalnya dari Kabupaten Banggai. Kemudian profesi saya sebagai peranata komputer di instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan. Mungkin yang bisa menggambarkan diri saya itu, saya orangnya kurang percaya diri dan ingin belajar, Ibu. Jadi mohon bimbingannya. Terima kasih. Jadi Ibu Nur Hidayah orangnya tidak percaya diri, tapi bisa dilatih ya Bu ya, karena mau belajar. Oke, terima kasih Bu Nur Hidayah. Insya Allah melalui pelatihan ini sudah percaya diri dan nanti bisa bersosialisasi dengan baik ya. Oke, Ibu Nur Hidayah sudah menikah? Belum, Ibu. Cocok. Nanti cari di sini saja ya. Nanti ketemu di klasikal. Baik, terima kasih Bu Nur Hidayah ya. Silakan Pak Muhrim Maudara, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan berkenan kepada saya. Nama saya Muhrim M. Maudara, biasa dipanggil Muhrim. Unit kerja di BKP SDM, jabatan sebagai peranata komputer. Satu hal yang menggambarkan tentang saya yaitu pendiam. Terima kasih. Pendiam, kelihatan dari mukanya pendiam, nih cocok dengan Ibu Ika ini ya. Ibu Nur Hidayah. Ini stafnya siapa? Ibu Endang. Atau Ibu Mariam? Iya, Ibu Mariam Kaban. Iya, oke. Baik, Pak Merim ya, terima kasih. Lalu Pak Hafiz Naufal, silakan. Hafiz Naufal. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenalkan diri, nama saya Hafiz Naufal. Saya berasal dari Bekasi. Instansi saya di Dinas Perhubungan. Yang menggambarkan saya senang bergaul, Bu. Terima kasih, Bu. Senang bergaul ya, Pak Hafiz. Good. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Hafiz. Lalu ini kan semua sudah ya. Tadi ada lagi yang belum?
Oke, kita lanjut saja ke agenda kita, agenda 2 ya. Saya buka dulu. Oke, nilai dasar berakhlak ya. Sebagai kata pembuka, bukankah kita baru bisa bergerak jika ada jarak dan saling menyayangi bila ada ruang? Kasih sayang akan membawa kita semakin berdekatan. Selamat pagi ASN Militan. Ya, jangan tanyakan pada diri kita apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuat kita hidup, kemudian kerjakan. Yang dibutuhkan di dunia adalah orang yang antusias. Ya, teman-teman sekalian, sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri kita. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi kita untuk menjadi terbaik di bidang kita masing-masing. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kita sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat kita karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kita sadari ya. Jadi selamat kita masuk kepada pembelajaran agenda 2 berakhlak. Di sini sebelumnya kita akan senam otot leher dulu ya supaya kita rileks ya. Supaya tidak tegang untuk masuk pembelajaran. Mengikuti musik, teman-teman untuk membaca dengan cara menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan. Ya, dimulai dari musik start ya. Ya, mulai. Kita melihat di komputer, silakan dibaca. Berjam-jam setiap hari MySpace, Facebook dengan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Kanan.
ya. Baik, kita masuk ke bina suasana. Kalau saya katakan ini adalah pagi ya. Selamat pagi, teman-teman katakan go, go, go. Ya, kalau saya katakan selamat siang, teman-teman katakan yes, yes, yes. Kalau saya katakan selamat sore, teman-teman katakan oke, oke, oke. Nah, caranya ini buka mata, buka telinga, buka hati. Angkatan 32, tetap semangat. Bisa? Oke ya. Selamat pagi. Go. Go, 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 go. Selamat siang. Yes, 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 yes. 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 Selamat sore. Oke, 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 oke. oke. Buka mata, Buka mata, buka telinga, Buka mata, buka telinga, buka hati. angkatan, Angkatan tetap semangat. semangat. Kedua tetap semangat. Tetap semangat. Harus semangat ya. Jadi hari ini semangat pagi. Kalau katakan semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 2, yes, yes. Walau daring, jangan garing. Oke? Semangat pagi. Pagi, Pagi. Mau apa kita? Bersenang-senang. Agenda 2, Yes. Yes, 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 yes. walau daring, Jangan Jangan Garing ya. garing. Ya, ya. Oke teman-teman, walaupun daring tidak boleh garing ya. Intinya adalah kita tetap bersemangat. Oke. Selanjutnya kita berpantun yuk. Ya. Bibit ikan terbawa arus tanpa kecuali si ikan lele. Pelatihan latsar ini dilaksanakan dengan serius. Jangan pernah anggap sepele. Siapa yang bisa membalas? Pak Hafiz bisa? Bisa pantun nggak? Coba dulu. Harus bisa. Ayo dong. Coba. Mana suaranya? Mic-nya nggak nyala Pak Hafiz. Mic-nya nggak nyala. Bentar, Bu, lagi memikirkan. Lagi memikirkan. Apa aja, pokoknya pantun itu adalah berpikir cepat. Apa aja mau nyambung nggak nyambung, gampang urusan belakang. Kalau gitu, siapa dong? Siapa yang sudah siap? Resen? Yang sudah siap pantunnya? Apa dong? Apa ya? Lewat dulu aja ya. Lewat dulu Pak Hafiz ya. Ibu Ika. Ya, luar biasa. Ibu Ika, silakan. Sebelumnya minta maaf pantunnya mungkin kurang teratur Ibu. Asik, nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Oke, gimana pantunnya? Beli sayur ke pasar harus dibungkus. Jangan lupa juga beli ikan pepes. Jadi ASN memang harus serius. Dan siap menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Asik. Luar biasa. Terima kasih Bu Ika ya. Sama-sama, Ini adalah Bu. pantun, ini adalah stimulan berpikir kreatif. Ya, jadi memikirkan sesuatu yang ada hubungannya ya. Mau nyambung nggak nyambung urusan belakangan. Selama pembelajaran daring berikan senyuman mata. Mana senyumannya? Semuanya.
Mana senyum? Oke, ini kan senyuman yang paling manis hari ini. Gak boleh boring. Ini kok seperti gambarnya Pak ini ya, Pak Muhrim ya. Nggak boleh boring. Terus tersenyum. Coba bedakan orang yang boring dengan tersenyum. Kan beda ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, tujuan pembelajaran agenda 2 melakukan penguatan pendalaman internalisasi nilai-nilai berakhlak. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah pada pembelajaran peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS ya. Nah, adapun indikator hasil belajar, jadi pada akhir pembelajaran peserta diharapkan mampu mereview aktualisasi nilai-nilai dasar PNS, lalu melakukan internalisasi nilai-nilai dasar PNS, menyusun ikrar aktualisasi berakhlak. Ya, jadi teman-teman sekalian bahwa mensarikan kenapa core values ini apalagi namanya pentingnya satu core values bagi ASN. Ya, jadi tujuannya itu adalah mensarikan dan menyederhanakan nilai-nilai ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang apa? Aparatur sipil negara. Nah, jadi menjadi satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN secara top down. Jadi dari pimpinan ke bawahan. Nah, kemudian juga menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku. Nah, semuanya berlaku secara umum. Banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang disimpulkan menjadi satu core values atau bottom up, dari bawah ke atas, artinya dari staf ke pimpinan. Lalu core values akan memberikan penguatan budaya yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Nah, jadi dengan adanya berakhlak ini tentu akan memberikan penguatan terhadap budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Nah, kemudian juga adalah memudahkan proses adaptasi bagi ASN yang bersangkutan berpindah ke instansi pemerintah lain atau disebut dengan talent mobility. Nah, ini saya contohkan pada diri saya sendiri ya, teman-teman sekalian. Saya dulu adalah pegawai pusat. Ya, saya dulu dari Lembaga Administrasi Negara. Saya sama dengan teman-teman, saya penerimaan umum Widya Iswara di Lembaga Administrasi Negara tahun 2010. Ya. Kemudian setelah apalagi 5 tahun kemudian saya mengabdi di Lembaga Administrasi Negara, saya berpindah ke BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, mengikuti keluarga. Ya, nah ini adalah proses ketika saya mau beradaptasi. Nah, pada waktu itu belum ada nilai-nilai yang sama, ya, nilai-nilai dasar yang sama, belum ada core values yang nilainya sama, sehingga budaya kerja yang saya bawa dari pusat ke daerah itu agak jauh berbeda, 90 derajat berbeda, ya, karena nilai dasarnya beda banget, ya. Kita biasa kalau di pusat itu bekerjanya ya memang benar-benar berbasis kinerja, ya, berbasis semuanya serba protapnya sudah teratur dengan baik. Ya, kemudian saya pindah ke daerah orang yang lebih agak sedikit santai, bukan tidak bagus, cuma hanya agak sedikit santai saja. Nah, tentu ini hal yang membuat kita susah beradaptasi. Nah, tapi kita harus adaptif. Nah, kenapa kemudian adanya core values ini dibuat seperti ini, supaya nanti ketika kita berpindah-pindah, itu akan memudahkan proses adaptasi. Ya, tidak seperti saya jadi agak lama untuk berproses, ya. Saya butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk baru bisa berproses. Nah, kemudian menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Nah, jadi dengan adanya core values ini diharapkan bahwa perekat-perekat pemersatu bangsa ini adalah karena satu tujuan. Nah, kemudian budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka yang panjang. Ketika budaya kerja ini sangat kuat, maka landasan kita atau fondasi kita untuk sebagai nilai utama itu akan mendorong kinerja organisasi menjadi lebih baik. Nah, itulah kemudian kenapa core values ini diberikan secara terintegrasi oleh semua ASN.
Ya, baik teman-teman sekalian, karena ini ada 7 modul yang tentu teman-teman sudah baca di MOOC. Nah, jadi kami mengharapkan bahwa peserta itu untuk kognitifnya sudah dapat ya. Kognitif C1 itu remembering, kognitif C2 itu adalah memahami, knowing ya. Nah, jadi kami menganggap bahwa C1, C2-nya itu sudah teman-teman dapatkan di MOOC. Nah, tugas saya hanya ada C3 dan C4. C3 itu adalah bagaimana menganalisa, kemudian C4 itu bagaimana penerapan dari pembelajaran itu. Nah, jadi kami fasilitator hanya akan memastikan saja C1 dan C2-nya sudah dibaca dengan baik oleh peserta. Ya, oke. Saya akan mulai mungkin mengkonfirmasi dulu apa yang sudah dipahami di MOOC, apa yang diingat dari MOOC. MOOC, what the meaning? MOOC apa? M-nya? Masif. Masih. Open. O-nya? Online course ya. Nah, jadi teman-teman, MOOC adalah LMS, Learning Management System, yang dibuat untuk pemenuhan kognitif C1 dan C2 bagi peserta laksana ya. Oke, saya mulai dari Ibu Sri Wardani. Apa yang Ibu sudah baca di MOOC terkait dengan agenda 2? Silakan. Apa saja 7 komponen modul yang Ibu baca secara secara garis besarnya saja. Ya, Bu Sari. Baik, silakan Bu Sari. Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk di agenda 2 yaitu ada berakhlak, yang artinya berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Jadi di sini diharapkan kepada ASN, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan, di mana diharapkan kepada kita suatu tindakan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, ada akuntabel. Kita diharapkan sebagai ASN harus jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Kemudian ada kompeten, di mana kita dianjurkan untuk mampu meningkatkan kompetensi diri kita masing-masing untuk menantangi tantangan yang ada di dunia sekarang ini. Kemudian harmonis, tidak membeda-bedakan, terutama saya sebagai profesi bidan, saya tidak bisa membeda-bedakan, oh dia si kaya, jadi dia pelayanannya harus lebih, dia si miskin, dia pelayanannya begini-begini saja. Kemudian ada loyal, lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Contohnya itu, saya sebagai bidan, kalau misalnya ada pasien yang panggil tengah malam, mau jam 1, mau jam 2, tetap saya harus melayani. Kemudian ada adaptif, terus melakukan inovasi-inovasi untuk bisa memperkembangkan diri saya sendiri. Kemudian kolaboratif, di mana saya sebagai ASN mampu berkolaborasi. Contohnya kami di tenaga medis ada perawat, ada bidan, ada farmasi, dokter, dan lain sebagainya, mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Sari, singkat padat jelas ya. Terima kasih. Lalu Ibu Subeti, silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk agenda 2, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sari Wardani. Saya lebih ke yang saya pahami tentang pelayanan publik, di mana dalam agenda 2 dijelaskan bahwa pelayanan publik merupakan pemberian jasa atau pelayanan, di mana menyangkut kepentingan umum, ada kepastian hukum, kesamaan hak, dalam hal ini misalnya pasien, tidak membeda-bedakan, terus ada keprofesionalan itu dalam hal kami sebagai tenaga kesehatan, kemudian ada persamaan perlakuan, kemudian ada akuntabilitas, ketepatan waktu dalam pelayanan misalnya, terus ada kecepatan. Di mana pelayanan publik ini menganut beberapa prinsip, yakni yang pertama partisipatif, dia di mana harus melibatkan masyarakat dalam hal perencanaannya. Selanjutnya transparan, masyarakat harus mengetahui, memiliki akses. Kemudian responsif, ya
harus mendengar apa keluhan dari masyarakat. Yang kemudian ada tidak diskriminatif atau tidak adanya perbedaan, kemudian mudah dan murah. Tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dalam hal ini. Ada efektif dan efisien, kemudian ada aksesibel, dapat dijangkau. Ada juga akuntabel dan berkeadilan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Sebeti. Lalu Pak Devrianto Latekeng, silakan. Baik, terima kasih Bu. Agenda 2 dalam emosi yang dapat saya petik yaitu ada dari berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, itu di mana kita sebagai ASN dituntut untuk melayani setiap masyarakat dengan sepenuh hati. Yang kedua, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, kompeten adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Terus harmonis, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat saling merangkul, bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, yang itu loyal adalah kepatuhan dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Adaptif, yaitu kita sebagai ASN harus bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan. Apabila macam kita dipindahkan di suatu tempat, langsung cepat menyesuaikan. Yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu proses bekerja sama antara teman yang satu dengan yang lain agar bisa berjalan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga bagus Pak Devri, sudah pada jelas. Lalu Ibu Veldesi. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Nilai-nilai berakhlak yang dapat saya petik dari agenda 2. Yang pertama itu berorientasi pada pelayanan. Artinya kami, contohnya saya sebagai perawat, selalu siap kapanpun dibutuhkan. Kapanpun ada pasien, jadi harus siap untuk memberikan pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel sebagai antara pasien dan pemberi pelayanan dengan petugas kesehatan harus saling percaya, harus saling menjaga privasi masing-masing, begitu Ibu. Terus yang kompeten, kalau kompeten kita harus selalu berinovasi untuk menambah pengetahuan. Kemudian harmonis itu harus saling menjaga kerjasama, harus saling bukan kerjasama, peduli dengan sesama petugas lain. Tidak bisa saling membiarkan, oh dia sering terlambat, jadi harus saling mengingatkan, begitu Ibu. Kemudian loyal kita harus mengutamakan tupoksi kita, tugas kita sebagai ASN, begitu. Kemudian adaptif itu kita harus lebih seperti antusias, begitu. Antusias untuk melakukan inovasi, untuk kemajuan pengetahuan, kemajuan pelayanan yang semakin baik untuk diberikan kepada masyarakat. Kemudian kolaboratif, seperti yang dijelaskan oleh Saudari Sariwardani, sesama petugas kesehatan, sesama profesi, kita harus saling kerjasama. Intinya seperti kami di Puskesmas ada bidan, perawat, ahli gizi, farmasi, begitu Ibu. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Baik, lalu Bu Astuti, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Adapun dari orientasi yang ASN berakhlak ini adalah pertama yaitu berkompeten. Jadi bagaimana kita bisa kita memiliki kapasitas ilmu, berkompetensi, kita
kita punya kompetensi untuk menjalankan tugas kita menjadi seorang ASN, kemudian kita berorientasi pada pelayanan publik, kita memberikan pelayanan tanpa membedakan siapapun orangnya, kemudian kita juga bisa berkolaborasi di dalam menjalankan tugas kita, kemudian bisa beradaptasi dari lingkungan kerja kita, kemudian bagaimana juga kita bisa menjadi ASN yang bertanggung jawab, jujur di dalam menjalankan tugas kita menjadi seorang ASN. Terima kasih. Oke, baik sekali Bu Astuti. Lalu Ibu Ika silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin penjelasan saya juga hampir mirip-mirip dengan teman-teman sekalian. Tidak apa-apa. Kalau kita sebagai ASN memiliki 5 nilai-nilai dasar untuk menjadi PNS, yaitu berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berarti kami atau saya siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Contohnya saya sebagai seorang bidan, saya siap melakukan pelayanan di mana saja. Waktu tidur pun kadang harus terganggu karena adanya pasien. Terus yang kedua, akuntabel. Akuntabel ini kita harus memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Contohnya dalam pelayanan, itu biasanya kan ada pencatatan dokumentasi untuk SOAP. Kita menulis apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita tulis, seperti itu. Terus kompeten kita terus belajar, terus meningkatkan kompetensi kita untuk bisa memberikan kinerja yang lebih baik lagi. Kemudian harmonis itu kita harus saling peduli dan menghargai terhadap perubahan dan perbedaan yang ada. Kemudian loyal berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya seperti mengikuti apel 17 Agustus, begitu Ibu. Kemudian ada adaptif. Kalau adaptif, kita harus berinovasi, harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada sekarang ini. Kalau semakin maju teknologinya, berarti kita harus beradaptasi untuk mengetahui teknologi sekarang yang lebih maju. Kemudian kolaboratif, sama halnya seperti teman-teman jelaskan tadi. Dalam pelayanan, kami seorang bidan kan tidak bekerja sendiri, bersama teman-teman lain, seperti perawat, dokter, apoteker. Jadi kami saling berkolaborasi untuk melakukan pelayanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih Ibu. Ya, baik Ibu Ika, terima kasih juga padat, sangat jelas. Oke, Ibu Nur Hidayah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya petik dari agenda 2, materi agenda 2 untuk menambahkan yang teman-teman sudah sampaikan, yaitu nilai ber-ASN bertujuan agar menjadi pedoman perilaku ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung kinerja terbaik. Kemudian untuk berorientasi pelayanan ini, seperti untuk pelayanan prima itu kita harus ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu datang di kantor, berpenampilan yang rapi, juga memperlakukan tamu dengan baik. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, ada 9 macam, yaitu yang pertama kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, konsistensi, dan kejelasan. Untuk harmonis, peran ASN-nya yaitu harus bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok dengan tidak membuat kebijakan yang mendiskriminasi, memiliki sikap toleran, membantu rekan kerja, dan menjadi figur dan teladan. Kemudian loyal, yaitu
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, taat peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, dan hubungan antar pribadi. Untuk kata kunci mengaktualisasikan perilaku loyal yaitu kode Kusanap, komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Demikian Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nur Hidayah ya, bagus. Silakan Pak Muhrim, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Secara garis besar yang dapat saya petik dari berakhlak yaitu satu, berorientasi pelayanan. Artinya seorang ASN itu dituntut untuk selalu ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan senantiasa melakukan perbaikan. Untuk kedua itu akuntabel. Akuntabel artinya selalu bertanggung jawab atas semua pekerjaannya, kemudian cermat dan disiplin. Kompeten artinya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, karena era ini tidak selalu di tempat, artinya selalu berubah-ubah. Kemudian harmonis, setiap ASN itu dituntut untuk bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian sesama ASN itu harus menghargai dan menghargai apapun latar belakangnya. Kemudian loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Berikutnya adaptif, yakni cepat menyesuaikan diri apapun itu. Kemudian yang terakhir kolaboratif, yakni terbuka sesama ASN untuk bekerja sama. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhrim. Lalu Pak Hafiz, silakan Pak Hafiz Novel. Ibu, Ibu jelaskan untuk agenda 2 pada berakhlak. Pertama adalah berorientasi pelayanan. Contohnya kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang di masyarakat kita. Itu yang kedua, akuntabel, seperti melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ketiga, kompeten, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 4, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kelima, loyal, jaga rahasia jabatan dan negara, dan jaga nama baik bersama. Yang keenam adalah adaptif, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan yang ada di lingkungan kerja instansi tersebut. Terakhir adalah kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Sekian, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Singkat pada jelas juga ya. Silakan Bu Isnun. Baik, terima kasih Bu. Dan nilai-nilai ASN berakhlak itu ada 7, yaitu ASN berakhlak itu berorientasi pelayanan, itu siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Terus kedua itu akuntabel, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Terus yang ketiga kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapasitas atau kompetensi diri. Terus yang keempat loyal itu saling peduli atau dan menghargai perubahan. Terus adaptif, terus berinovasi dan mengembangkan antusias dalam menghadapi perubahan. Apalagi setiap tahun teknologi yang semakin canggih. Terus kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang
sinergis antar dengan teman kerja. Terus ada beberapa juga nilai-nilai dasar ASN itu. Yang pertama, ada salah satunya itu memegang teguh ideologi Pancasila, terus mengabdi kepada negara dan mengabdi rakyat Indonesia. Terus yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif atau menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Terus selain nilai dasar ASN, ada juga kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat, dengan jujur, integritas tinggi. Terus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, terus menjaga kerahasiaan yang menyangkut pekerjaan atau negara. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam ya. Baik, semuanya tadi sudah menyampaikan poin-poin pentingnya dari berakhlak ya. Semoga bahwa poin-poin itu mewakili ke semua 7 modul yang ada ya. Baik, teman-teman sekalian, kita kembali ke slide-nya. Oke. Kita akan mencoba dulu untuk mengkampanyekan kembali ASN berakhlak sebagai core values kita. Ya, sebagai kata-kata kunci dari semua nilai-nilai yang berakhlak ya. Jadi untuk ASN core values kita akan coba membuat dengan gerakan. Semua nilai-nilai berdasarkan kelompok kita. Nah, kalau yang menggambarkan berorientasi pelayanan gayanya seperti apa? Bisa begini, bisa bagaimana? Oke, saya Pak Prianto, kira-kira berorientasi pelayanan seperti apa gayanya? Nanti kita akan buat yel-yelnya. Bagaimana? Seperti ini? Nyalakan mic-nya saya. Nyalakan mic-nya. Begini. Seperti begini, Bu. Oke. Melayani. Ya, melayani ya. Melayani. Oke. Akuntabel. Valdesi, kalau seperti apa, Bu? Valdesi. Akuntabel. Kira-kira bagaimana menggambarkannya dengan gerakan? Nanti kita gabung. Bagaimana kira-kira? Kalau akuntabel, betul? Ayo, gambarkan saja, apa saja, tidak ada di dalam ilmu sosial itu nggak ada yang salah. Semuanya benar. Tangan, Ibu. Saling bergandengan tangan untuk menunjukkan rasa saling percaya, Ibu. Oke, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Begini ya, akuntabel. Oke, berorientasi pelayanan, akuntabel. Oke, lalu kompeten. Harmonis dulu ya. Harmonis. Harmonis, Astuti. Silakan Astuti. Harmonis. Seperti apa kira-kira? Maaf, Bu, kompeten belum, Bu. Ibu Astuti, ayo dong, jangan terlalu lama. Apa, gimana? Boleh juga berpeluk begini atau bagaimana? Ya, boleh. Oke, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis ya. Oke, lalu siapa? Hafiz. Kalau Hafiz loyal seperti apa, Pak? Loyal kira-kira bagaimana gerakannya? Oke, loyal luar biasa. Oke, loyal, lalu Isnun adaptif. Adaptif seperti apa, sayang? Nyalakan mic-nya. Gimana? Adaptif. Boleh Gigi. Adaptif. Ya, boleh. Supaya yang mudah kelihatan ya kan kalau ini ya. Kolaboratif, Bu Sari. Bu Sari kira-kira kolaboratif seperti apa? Kolaboratif bisa bundaran, Ibu.
Oh, Bundar. Oke, good ideas. Oke, kita mulai ya. Nanti setelah semua ketujuh nilai, habis itu kita tutup dengan bangga melayani bangsa. Oke. Sebagai tagline atau value proposition atau branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Oke, are you ready? Yes. Are you ready? Oke. Baik, kita mulai dari berorientasi pelayanan. Kalau saya katakan ASN berakhlak, dicontohkan ya, melayani, akuntabel, lalu kompeten Bu, kayaknya belum. Iya, kompeten belum. Oh, kompeten coba Ibu Subekti, kompeten bagaimana? Buka Bu, bagaimana? Coba Ibu saya lihat. Mana Bu Subekti? Subekti kira-kira bagaimana kalau kompeten? Atau Ibu Ika deh, Ibu Ika kira-kira kalau kompeten siapa? Kompeten. Ya, pinter ya. Oke, di sini ketua kelompoknya siapa? Siap saya, Bu. Devri atau Hafiz? Hafiz. Hafiz yang menyampaikan ASN berakhlak. Nah, baru teman-teman mengikuti. Langsung berorientasi pelayanan, melayani saja ya, melayani. Kemudian akuntabel, harmonis, loyal, kemudian adaptif, kolaboratif, kompeten ya. Ulang. Melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke? You understand? Oke? Nah, lalu kalau saya diakhiri dengan branding ASN. Bangga melayani bangsa. Oke, silakan Novel yang pimpin, silakan. Ibu, ASN berakhlak. Ya, Melayani. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif, kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Bangga melayani bangsa. Nah, tadi tabrak-tabrakan saya satu-satu. Ya, mulai dari Ibu Ika dulu. Ika, silakan. ASN berakhlak. Melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Saya lupa ibunya bagaimana. Loyal tadi begini. Loyal, adaptif, kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Ulang ya, Bu Ika ya, sampai benar-benar terengker di kepala. Ibu maaf mau tanya, yang adaptif bagaimana ya? Adaptif. Oh, adaptif begini, kalau kolaborasi yang boleh. Ya. Ya, Kolaboratif. Oke. Are you ready? Oke. Melayani, akuntabel, kompeten, Ulang. Masih mau pikir. Jangan berpikir, langsung dihafalkan. Harmonis. ASN berakhlak, silakan. ASN berakhlak. Melayani, akuntabel, kompeten, harmonis. Ibu harmonis saya lupa. Aduh, terlalu banyak ruang hampa di kepala. Ulang. Ibu, apa gugup? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Bangga melayani bangsa. Oke, keren. Oke, terima kasih Bu Ika. Sama-sama, Lalu Bu. Isnun, silakan. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa.
Oke, keren Ibu Isnan, terima kasih. Lalu Ibu Astuti, silakan. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, luar biasa. Lalu Ibu Sari Wardani, silakan. Ya, terima kasih. ASN berakhlak, melayani, akuntabel. Tunggu, lupa Ibu. Ulang. Diulang, Ibu. Ulang. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, luar biasa Bu Sari. Lalu silakan Pak Devri, Pak Devrianto. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Bangga melayani bangsa. Terima kasih Pak Devri. Lalu Ibu Subeti, silakan. Dulu. Baik, terima kasih Bu. ASN berakhlak, melayani, ulang Bu. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kompeten, bangga melayani bangsa. Oke, terima kasih Bu Subeti. Lalu Bu Fildesi, silakan. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani Indonesia. Salah. Bangga melayani bangsa. Boleh, silakan. Oke, terima kasih Bu Fildesi. Bu Nur Hidayah, silakan. ASN berakhlak, ASN berakhlak, melayani, sampai Pak akuntabel. Oh, astaga. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Asik. Oke, baik, terima kasih. Lalu Pak Muhrim. Pak Muhrim, silakan. Baik, terima kasih. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Hafiz Noval, silakan. Ibu, ASN berakhlak, melayani, Ulang Hafiz. ASN berakhlak, melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, bangga melayani bangsa. Oke, luar biasa ya. Salut untuk semuanya. Terima kasih. Harus bangga melayani bangsa. Baik, teman-teman sekalian, kita kan akan melihat tagline dari semua nilai ya. Tagline-nya berorientasi kepada pelayanan. Itu adalah kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Ya, kalau saya katakan berorientasi pelayanan, teman-teman, kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Banggai Kepulauan. Bisa? Are you ready? Berorientasi pelayanan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk Banggai Kepulauan. Akuntabel, kami memegang teguh
kepercayaan yang diberikan. Akuntabel. Kami memegang kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perubahan. Oke. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Sinergis ya. Oke. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. ASN. Bangga melayani bangsa. ASN. Bangga melayani bangsa. Ya, kenapa ini disampaikan dan diulang-ulangi sebagai afirmasi? Karena ini akan nanti mengengker. Ketika kita terus menyampaikan itu akhirnya akan menjadi habit. Ini penting. Tagline, branding, proposition ini penting ya. Ini dianggap penting. Ini kenapa harus penting? Karena ketika kita melakukannya secara berulang-ulang, menyampaikan secara berulang-ulang, itu akhirnya akan menjadi pembiasaan. Itulah yang disebut nanti dengan habituasi. Ya, itulah yang disebut nanti habituasi. Jadi kita akan menghabits. Ini tidak akan hanya menjadi seperti teori saja, tetapi bagaimana kemudian teman-teman nanti bisa langsung menerapkan. Nah, jadi semua nilai-nilai yang ini nantinya itu harus nanti setiap kegiatan dan tahap kegiatan diinternalisasi ke 7 nilai ASN berakhlak. Apapun kegiatannya, semuanya harus ada sesuai dengan indikator nilai di setiap kegiatan dan tahap kegiatan nantinya untuk aktualisasi. Ya, jadi mulai dari sekarang kita sudah untuk nilai-nilai ini sudah terengker di dada kita. Terengker di kepala kita bahwa hal-hal ini adalah janji kita. Nilai-nilai core values ASN ini adalah janji kita sebagai ASN yang berbangga melayani bangsa kita sendiri, ya. Dan ini kemudian yang diharapkan bahwa memang peserta ini adalah peserta yang diharapkan untuk menjadi iron stock ya. Iron stock atau orang pengganti. Orang-orang pasti akan pensiun ya. Yang sebelumnya yang tadinya apalagi namanya sudah umur 60 atau 58, mereka akan pensiun. Yang akan menggantikan itu adalah kita. Ya. Nah, sehingga nanti teman-teman tolong dipelajari kembali keterkaitan dengan pola perilaku, kemudian definisi, kemudian apa lagi? Kata kunci, kemudian kode etiknya seperti apa, itu teman-teman nanti silahkan dibaca-baca kembali, ya, dibaca-baca kembali berorientasi pelayanan, orang yang memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, melakukan perbaikan tidak henti, dan seterusnya, dan semua ini ada di modul teman-teman. Jadi saya tidak akan membahas secara substansi, yang karena tadi teman-teman saya sampaikan kami ini memfasilitasi saja. Kami hanya sampai di analisis dan hanya sampai kepada implementasinya. Nah, jadi bukan mengajarkan lagi teorinya karena teman-teman sudah dapatkan di MOOC ya. Oke, baik. Peluncuran nilai dasar core values bagi ASN merupakan momentum percepatan transformasi ASN. Nah, jadi dengan memegang teguh nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya, maka ASN akan mendorong terciptanya birokrasi yang semakin dinamis untuk membangun pembangunan Indonesia. Nah, berakhlak di sini pun merupakan nilai dasar atau core values ASN yang diresmikan oleh Bapak Joko Widodo.
Nah, berakhlak jadi merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan yang teman-teman tadi sudah memperagakan ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya, jadi bangga melayani bangsa. Nah, jadi seluruh ASN di Indonesia dapat menjalankan tugas dengan memegang teguh serta semboyan yang sama. Nah, sehingga dapat memunculkan orientasi yang juga sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk kepada penugasan ya, penugasan. Untuk penugasan yang pertama, di situ ada learning journal yang pertama, dibuat dalam bentuk rekaman suara file. Tadi direkam saja teman-teman, tidak usah dicatat ya. Kalau sekarang kan zamannya orang sudah malas mengetik ya, ngomong-ngomong aja, direkam saja. Boleh juga direkam di WhatsApp, boleh direkam kirim, habis itu jadikan file MP3. File MP3-nya kalau mau nanti mungkin di-share ke YouTube, baru dikirim ke kita. Ya, ataukah mau disimpan dalam bentuk filingnya di mana, atau Google Drive silahkan saja. Nah, tetapi link Google Drive-nya yang di-share. Ya, kalau misalnya tidak ada tempat untuk men-share MP3, teman-teman bisa kirim, misalnya kalau dia di-share di YouTube, link YouTube-nya saja diketik, nanti kami buka sendiri. Ataukah link Google Drive-nya diketik, silahkan, boleh juga dimasukkan, tapi diketik link Google Drive-nya, sehingga saya bisa membuka sendiri ya, seperti itu. Nah, pokoknya teman-teman adaptif saja. Apalagi namanya kolom-kolom pelajarnya, teman-teman kalau harus apalagi aktif menanyakan apabila ada hal-hal yang mungkin teman-teman belum memahami dengan baik ya. Nah, kemudian di learning journal pertama juga di individu berisi tentang pengalaman pembelajaran. Ada substansi dan proses pembelajaran harian baik sinkronus maupun asinkronus. Kita cerita-cerita saja apa yang menjadi pengalaman pembelajaran kita. Durasi maksimal 3 menit, bentuk file PDF, waktu pengumpulan jam 00 ya. Oke. Nah, jadi setiap hari kumpul tugas itu batasnya sampai jam 12 malam. Setiap harinya. Oke, kemudian kita juga untuk kelompok hari ini ada video role model tokoh berakhlak. Nah, jadi kita akan buat sebuah video yang menampilkan profil seseorang tokoh yang menurut kelompok kita memiliki kemampuan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nah, jadi misalnya kita mengambil B.J. Habibie, maka nilai-nilai berakhlaknya mulai dari pelayanannya seperti apa, kemudian akuntabelnya seperti apa, harmonisnya, kompetennya seperti apa, harmonisnya seperti apa, loyal, adaptif, dan kolaboratifnya seperti apa, itu kita coba untuk menyampaikan atau seperti apa beliau mengaktualisasikan. Tujuannya adalah supaya peserta bisa mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai yang diterapkan oleh misalnya seorang tokoh, misalnya B.J. Habibie misalnya yang saya contohkan. Nah, durasi video itu maksimal 5 menit ya. Bentuk filenya MP4, waktu pembuatan semuanya 1 hari ya sampai jam 00 karena ini ada materi asinkronus. Asinkronus dipakai untuk membuat atau berdiskusi kerja kelompok ya. Nah, lalu tugas selanjutnya lagi adalah ada refleksi nilai aktualisasi berakhlak di instansi kita. Jadi berdasarkan pengalaman, pengamatan selama bekerja, diuraikan bagaimana nilai-nilai berakhlak diaktualisasikan oleh para pegawai. Ya, kemudian kita cerita sedikit tentang pengalaman proses pembelajaran substansi, pembelajaran harian baik saya sinkronus maupun asinkronus. Durasi maksimal 3 menit, waktu pengumpulan. Ya. Nah, kemudian untuk kelompoknya kita akan benchmarking. Benchmarking ini dilakukan secara virtual base. Ya, jadi teman-teman tidak perlu berkunjung, misalnya mau berkunjung ke BPJS, nggak perlu. Cukup menggunakan virtual base atau kajian pustaka atau media. Ya. Nah, jadi peserta secara berkelompok benchmarking secara online, baik melalui internet, telepon, video call, maupun cara lainnya. Nah, lokus benchmarkingnya adalah instansi pemerintah, pusat, daerah, maupun perusahaan, baik BUMN ataupun swasta.
Nah, objek benchmarking bisa level individu, role model, ataupun level organisasi. Misalnya terkait nilai-nilai yang dimiliki organisasi dan diterapkan sehingga menjadi organisasi yang unggul. Ya, jadi laporan hasil benchmarking berisi penjelasan tentang satu profilnya, lokus di mana. Nah, kemudian nilai berakhlak apa yang diterapkan. Hikmah dari pembelajaran atau kesimpulan yang diperoleh dari hasil benchmarking, dan laporan hasil benchmarking dibuat dalam bentuk tulisan paling lama 5 lembar, kertas A4 ukuran 11 dan spasi 1,5. Ya, waktu pembuatan pengumpulan seperti biasanya di hari berikutnya bisa, dan pokoknya sebelum kita masuk belajar lagi ini nanti semua harus sudah ditayangkan ya, karena kita akan evaluasi hasilnya. Oke, lalu ada deskripsi nilai berakhlak ya. Nah, jadi ini tugas ini menguraikan bagaimana kita mengaktualisasikan nilai berakhlak pada kegiatan yang dilakukan. Misalnya kita uraikan dibuat untuk minimal 2 kegiatan. Sumber kegiatan itu bisa merujuk pada tupoksi atau SKP kita. Uraikan langkah-langkah tahapan untuk melakukan kegiatan itu secara sistematis, rinci, dan terukur. Nah, jadi ceritanya begini, jadi setiap kegiatan tahapannya apa saja. Misalnya kegiatannya adalah persiapan, kemudian berarti tahapannya adalah melakukan koordinasi kepada pimpinan terkait dengan dengan sopan, ramah. Nah, itu kan nilai-nilai berorientasi pelayanan kan, seperti itu. Kemudian saya menyampaikan gagasan kepada pimpinan terkait dengan aktualisasi yang akan diangkat dengan cermat, tepat, berarti dia akuntabel. Nah, seperti itu ya, kira-kira. Nah, oke. Nah, uraikan bagaimana mengaktualisasikannya dan langkah-langkahnya. Deskripsikan dalam bentuk matriks atau sama dengan dulu kayak boleh download beberapa contoh-contoh aktualisasi. Jadi dibuat dalam bentuk matriks, ya. Oke, kemudian untuk kelompok ada analisis kasus. Nah, karena ini ada analisis kasus, kita akan mempelajari beberapa kasus terkait mata pelajaran 7 agenda. Kemudian deskripsikan kasus atau masalah pokok aktor yang terlibat dalam perannya aktor berdasarkan konteks deskripsi kasus. Analisisnya adalah bagaimana penerapan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar berakhlak seperti aktor yang terlibat berdasarkan konteks deskripsi kasus. Nah, deskripsikan beberapa gagasan alternatifnya, kemudian deskripsikan konsekuensi dan setiap alternatif gagasan pemecahan berdasarkan konteks deskripsi kasus. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Lalu terakhir ya dulu ya, learning journal ini sama dengan learning journal sebelumnya, ya. Jadi setiap hari ada learning journal, ya. Jadi sama saja pakai MP3 saja, tidak usah diketik supaya tidak banyak pekerjaan ya. Nah, seperti itu. Nah, kamus aktualisasi berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya, buatlah kamus aktualisasi yang berisi kata-kata atau frase kunci untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak, misalnya berorientasi pelayanan, ramah, cepat, puas, dan seterusnya ya. Contoh kalimat afirmasinya untuk setiap kata kunci tadi kayak itu. Kami bangga melayani dengan hati misalnya ya. Oke? Any question please? Ada pertanyaan? Ada, teman-teman. Ya, Pak Muhrim. Untuk yang tugas pertama, Bu. Yes. Mana? Di situ kan dibilang dibuat dalam bentuk rekaman suara. Terus bentuk filenya PDF. Maksudnya bagaimana, Bu? Ini salah. Ini kan bentuk maksudnya gini. Kadang-kadang di Kolabjar itu tidak ada untuk mengupload link, Pak Muhrim. Biasanya enggak bisa. Maka diketik linknya di PDF-kan, gitu. Paham enggak, Pak? Maksud saya. Iya, Bu. Iya, gitu, Pak. Karena biasa Word juga dia tidak terima. Nah, jadi kita PDF-kan saja. Jadi dicari saja celahnya, Pak, ya. Nah, mestinya tidak usah membuat susah diri. Jadi saya nanti bisa ketik sendiri linknya untuk membuka atau memeriksa hasilnya. Ya, Pak Muhrim ya. Seperti itu maksudnya. Kadang-kadang tidak ada di Kolabjar untuk link. Nah, supaya tidak sulit,
di PDF-kan saja, diketik. Ya Pak ya, oke. Tapi kalau ada silakan langsung di MP3-nya. Oke, ya baik. Ada lagi? Di kelompoknya sudah jelas ya di Kolabjar ya, dibagi 2 saja. Ada? Sudah ya? Sudah ketemu kelompok-kelompoknya? Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan teman-teman terkait dengan ini, kita untuk pertemuan kita saya kira hari ini cukup dulu ya. Terkait dengan misalnya ada hal yang mungkin belum sempat ditanyakan, silakan boleh langsung japri ya di nomor saya tadi, kontak saya tadi. Nah, saya japri aja ya. Ini nomor kontak saya, teman-teman. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung ke HP saya 081353224722. Oke, question please. Tidak ada lagi? Aku ada. Ada, silakan. Di Kolabjar Bu belum ada kolom untuk pengiriman tugas. Oh, belum ada? Iya, tugas. Oke, nanti saya cek lagi. Oke, nanti saya cek lagi Pak Murim, dikerjakan saja karena ini masih asinkronus ya. Sebentar lagi saya akan cek. Ya. Lalu siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke. Screen lagi kembali. Oke, teman-teman sekalian, ada beberapa kasus. Jadi tugas ini kerjakan secara konsisten ya, jangan menunda waktu. Biasakan jangan menunda waktu. Ya, baik teman-teman sekalian, kalau ada lalat raksasa jangan dibikin mati. Kalau ada salah kata jangan dimasukkan di hati. Ya, senang sekali bisa berinteraksi dengan teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi insya Allah 2 hari ke depan dengan pertemuan yang kedua ya. Kedua nanti pada hari tanggal 11 ya. Tanggal 11 kita akan ketemu lagi insya Allah. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan lalu kita diskusikan. Oke, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sehat buat kita semua, dan juga hostnya begitu juga. Oke, baik, saya serahkan kembali ke host. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan host. Iya, terima kasih banyak Ibu